Ya jadi ada planning. Jadi dalam Mhm. keuangan ya apa sih planningnya? Sebagus apapun laporan itu sangat bergantung dari seberapa disiplinnya Anda mencatat gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang akan membagikan ilmu barunya lagi dalam dunia bisnis. Halo Coach Halo, Adit. ya Halo Coach, item-item ini. Aku baru lihat ini apa tuh tulisannya tuh Coach bajunya? nggak tahu. Baju lama nih Ego. baju lama. Oh, baju lama. Cuma enak dipakai aja. Wah, Coach Adit tadi abis rekaman sama Titis ya? Iya, Wah, gimana nih? Asik. ya gitu deh. Aku dilupakan nih Coach. Ya teman-teman ya. Nggak sih nggak dilupakan, cuma dibagi-bagi aja. Eh, banyak agenda-agendanya ya Coach Adit ya. Iya. Hari ini tuh aku pengen tanya nih, kan pastinya dalam para pengusaha gitu ya Coach Mm-mm. ya, memiliki bisnis itu kan harus bisa mengelola keuangan Betul gitu dong. ya Coach ya. Emang ada tips-tips yang harus dilakukan ya Coach Mm-mm, ya dalam mm-mm. mengelola keuangan itu? Oh iya pasti ada lah ya. Mm-mm, Namanya juga mengelola itu mm-mm, kan, mm-mm. mengelola itu memanage ya. Emang kalau nggak dikelola akan apa Coach? Menurut kamu gimana? Duitnya kepake sana, kepake Iya. sini gitu ya Coach ya. Jadi gak jelas ya tiba-tiba di akhir bulan loh kok nggak ada ya. Nah, Ya, iya benar. di laporannya kok ada profit tapi kok nggak ada duitnya gitu. Duitnya hilang gitu ya Coach. Iya itu dia kalau terjadi kalau misalnya keuangan nggak dikelola. Sama Mhm. juga mengelola ya. Kalau pengelolaan atau dari prinsip manajemen yang umumnya itu kan pengelolaan atau manajemen itu kan ada POIC kan. POIC. Planning, Oh itu. organizing, Mhm. actualizing, dan controlling. Sama Mhm. dalam keuangan juga diawali dengan planning gitu kan, Mmm. perencanaan. Berarti konsepnya sama? POAC Mhm, juga mhm, Coach? mhm. Sama. Oh. Ya jadi ada planning. Jadi dalam Mhm. keuangan ya apa sih planningnya? Menurut kamu apa perencanaan dalam keuangan itu bentuknya? Kalau dalam bisnis ya. Mhm mhm. Itu mungkin biasanya kayak kita pembagian nggak sih Coach Mhm, planning-nya itu? Misalkan beli bahan-bahan segini, mhm, save money-nya segini, mhm, gaji karyawan segini, itu termasuk ke mhm, dalam mhm, planning nggak sih betul. Coach? Ya itu ya jadi membuat budget ya, Mhm mhm. anggaran, Mhm. menganggarkan. Ya kan untuk beli bahan baku, anggaran untuk bayar ini, bayar itu, Mhm. untuk anggaran untuk apa, gaji karyawan gitu kan, semuanya itu dianggarkan. Dari Mmm. diawali dari situ gitu ya. Itu planning itu kita buat setiap bulan sekali emang Coach? Ya Atau harusnya gimana? sih ya harusnya ya minimal sebulan sekali sih kalau menurut saya ya, gitu. Mmm. Ya pastinya kalau planning itu kan ada yang jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek ya, sampai Mhm. ke setiap bulan sekali atau bahkan per minggu sekali gitu loh. Oh, intensitasnya kita buat jangka panjang, jangka menengah, Mhm, jangka pendek mhm. atau per minggu sekali? Bahkan jangka pendek itu ya per minggu sekali sampai ke seminggu sekali gitu. Mhm. Kayak tergantung dari apa ya, kompleksitas dari bisnisnya juga ya, gitu. Mmm. Keluar masuknya, pembeliannya, seberapa sering kita beli barang gitu ya, apa beli bahan dan seterusnya itu baru apakah cukup seminggu sekali atau cukup 2 minggu sekali, sebulan sekali, apa semesteran atau kuarteran gitu. Oke. Habis itu Coach, Mhm, kalau misalkan kita sudah merencanakan gitu ya Coach ya, berarti itu ketika kita sudah mengeluarkan nih per minggu misalkan ya Coach ya, mhm, itu kan ada biaya pendapatan kita juga. mhm. Itu dikelola lagi dengan bisnis owner-nya? Iya biaya kalau pendapatan nih Mhm. makanya ya. Jadi di sinilah yang perlu juga tips berikutnya adalah pastikan, memisahkan ya antara uang pribadi dengan uang bisnis gitu loh. Emang ada yang mencampurkan gitu Coach? Iya kan orang-orang kan nama juga ya namanya dapat duit ya gitu kan. Lu dianggap tuh milik pribadi semua gitu loh. Mereka Mmm. lupa bahwa uang dari hasil penjualan bisnis ini, dari bisnis ya, dari Mhm. bisnis Anda ini, itu kan, kalau mau bisnisnya terus berjalan gitu kan, berarti kan perlu, dipakai lagi untuk beli barang-barang modal apa sih, bahan baku segala macam ya, ya Mhm. atau biaya operasional gitu kan. Jadi jangan dianggap tuh uang pribadi semua gitu loh, harus, Mmm. mindset-nya berubah bahwa ini uang untuk bisnis gitu loh. Uang pribadi harus dipisahin gitu loh. Mmm. Dari penghasilan ini berapa sih yang untuk gaji Anda gitu kan, dan berapa yang memang harus digunakan untuk operasional bisnis Anda gitu. Dari mulai Mmm. biaya marketingnya sampai biaya bahan bakunya gitu. Mmm.
Kalau kita lihat-lihat gitu ya Coach ya. Sampai bayar pajak gitu kan. Oh iya, Semua harus telat. cara Mhm. menghitungnya itu persentasinya dilihat dari apa sih Coach Adit? Apanya nih maksudnya? Untuk pembagian-pembagiannya, misalkan apakah Kan dari ada rencana tadi udah ketahuan. dari yang perencana awal itu. Heeh. Berarti itu tergantung dari ownernya sendiri ya? Rencana dari mana? Seberapa banyak Anda mau menjual kan gitu kan. Mhm. Anda punya target penjualan berapa, dan target penjualan itu kan harus di breakdown lagi nih. Mhm. Jadi perlu beli bahan baku berapa banyak gitu kan. Dari situ ya harus dihitung mundur ya sampai akhirnya tadi kebutuhan bahan bakunya, sampai kebutuhan untuk bayar karyawan dan seterusnya kalau memang sudah punya karyawan gitu, dan sampai akhirnya Anda mau digaji berapa sih dari bisnis itu gitu loh. Oh itu berarti tahap rangkaian planning yang tadi di awal ya Coach ya? Mhm. Oh jadi sahabat coaching, pertama planning, kemudian memisahkan ya Coach ya tadi yang kedua, memisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis, jangan sampai tertukar atau tercampur gitu ya Iya, nggak Coach ya? ketukar sih, biasanya kecampur. Tercampur, Bukan kecampur lagi sih, malah kepake semua buat urusan pribadi. malah masuk rekening pribadi Iya, ada semua gitu ya tuh Coach ya? klien yang cerita dia Mhm. bisnisnya bisnis klinik gitu ya. Mhm. Jadi kecampur ya kebutuhan Mmm. pribadinya di situ. Jadi memang dari passion uangnya masuk, cuma nanti mau beli makan buat keluarganya, beli sayur, sebenarnya pakai uang itu juga diambil segala macam, malah nggak disiplin mencatat. Nah ini juga penting nih ya. Oh. Jadi harus dicatat dengan benar keluar masuknya gitu loh. Ya ini mungkin tips yang ketiga lah ya. Oke, jadi tips yang ketiga harus mencatat. Mencatat, jadi nggak cuma segini, nggak usah dicatat gini. Begitu di akhir bulan loh banyak banget selisihnya gitu kan. Ternyata kayak yang tadi ya, bisnis klinik itu dalam sebulan itu ratusan gitu kan, pasien gitu kan, udah pengeluarannya nggak kecatat, yang kecatat mungkin buat pengeluaran untuk bayar dokternya aja gitu, cuman yang kecil-kecil yang tadi tiba-tiba anak datang minta uang jajan, ambilnya dari situ karena dia mungkin nggak sempet ke ATM ngambil uang pribadi, akhirnya pakai uang itu, dia Iya. minjem dulu pakai ini, nanti aku ganti. Dalam hati begitu mikirnya, cuma kan nggak dicatat gitu loh. Lupa abis itu ya Coach ya? Iya lupa. Akhirnya, ada lagi Pak RT minta sumbangan, dia bayar lagi ke situ gitu. Pakai itu gitu kan. Wah macam-macam deh, akhirnya campur-campur. Baru aja gini, lampu di ruangan ini mati harus beli, ambil lagi. Jadi kayak nggak ada perencanaan dan nggak ada pencatatan gitu loh. Akhirnya ya lupa deh akhir bulan mana yang mana pengeluarannya gitu, mana-mana gitu. Iya, mungkin baru terlihatnya di akhir bulan gitu ya Coach ya, ketika Baru bingung deh. menghitung-hitung loh, ini kok gimana nggak ada gitu ya Coach ya? Iya, jadi pencatatan, rajin mencatat. Oh. Gitu ya, namanya juga laporan ya pasti ada catatan masuk keluarnya dulu nih, laporan keuangan ya. Gitu, dari situ sebagus apapun laporan itu sangat bergantung dari seberapa disiplinnya Anda mencatat gitu loh. Kadang kan kalau itu biaya pengeluaran sama masuk itu kan harus balance gitu ya Coach ya, kalau kata anak akuntansi ya. Bukan kata anak akuntansi sih, Kalau make sense-nya memang begitu. Common sense-nya. Jadi Iya kan? para pemilik bisnis ya Coach ya, Iya. khususnya dalam menghitung biaya pengeluaran, biaya masuk nih teman-teman, itu harus didata, harus ada laporannya ya Coach ya. Iya dong, kalau gitu bagaimana Anda tahu bisnis Anda ini sukses atau enggak, menguntungkan atau enggak kalau nggak ada laporannya gitu. Kalau nggak menguntungkan nggak usah diterusin gitu Coach. Ya nanti keputusannya lain lagi nih habis ini, karena bicara laporan berarti apa yang keempat Apa tuh ya, Coach? harus bikin laporan keuangan gitu. Laporan keuangan ya, jadi Anda kalau backgroundnya akuntansi mungkin bisa bikin laporan sendiri ya, pakai uang sendiri. Tapi kalau enggak ya nggak perlu juga sih, yang penting bisa meng-hire orang yang memang bisa melakukan laporan, nggak perlu yang S1 S2 sih. Mungkin yang SMK kan sekarang banyak ya, Iya yang banyak udah sih Coach. belajar pembukuan gitu kan. Kalau bisnis usaha UKM gitu kan nggak perlu yang canggih-canggih laporan keuangan, yang penting semua statement itu udah ada ya, kayak apa sih, neraca, laporan rugi laba gitu kan, kemudian arus kas itu deh gitu kan, itu dibuat tuh SMK. Ya Anda sebagai pemilik bisnisnya nggak perlu bisa bikin laporan, tapi perlu bisa baca laporannya gitu loh. Itu yang harus belajar gitu ya, baca laporan. Baca Mau laporan nggak ya. mau nih gitu kan, laporan keuangan pasti angka-angka hubungannya apa, matematik Iya. ya. Kalau yang Betul, merasa waktu SD SMP merasa matematika itu nggak penting, Mm-mm. ya jangan bikin bisnis gitu ya. Karena mau nggak mau Anda harus terlibat dengan matematika, hitung-hitungan gitu ya.
tambah kurang gitu. Tapi karena Hmm. banyak jadi ribet kan. Iya, kadang ini nolnya berapa ini Nah gitu ya gitu, coach ya. jadi benar-benar harus bisa menikmati. Hmm. Ya mungkin kalau dulu matematik karena nggak jelas gitu angkanya ya. Kalau ini kan duit nih, benar-benar lebih memotivasi untuk belajar gitu ya. Belajar hitung-hitungan gitu kan. Iya coach, Karena bener. duit Mm-mm. gitu. Ya mau nggak mau Anda harus belajar laporan keuangan, baca laporan keuangan. Karena Hmm. dari laporan keuangan itu nanti Anda bisa memutuskan apakah banyak macam yang bisa diambil keputusan dari situ gitu kan. Hmm. Nah, dari sisi penjualannya, profitable Hmm. atau enggak gitu kan. Apa yang harus ditingkatin, apa yang harus diperbaikin. Bahkan sampai ke marketingnya itu bisa berdasarkan laporan keuangan Laporan itu. keuangan itu. Dari laporan keuangan itu kita bisa tahu kita seperti apa sih selama ini kita spendingnya gitu ya, dari beberapa bahan baku, Mm-mm. apa yang bisa kita efisiensikan lagi, apa yang bisa kita tingkatin lagi Mm-mm. gitu, atau bahkan ada yang harus dihapus nggak nih gitu kan. Mm-mm. Gitu sama produk, jadi kita bisa melihat produk mana yang bisa diterusin, mana yang bisa dikembangin, Mm-mm. mana yang harus tinggalin gitu kan. Jadi dari laporan keuangan itu banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Jadi berdasarkan data, jadi bukan berdasarkan feeling ya. Berdasarkan data yang ada. Kalau mau meng-hire karyawan baru misalnya, Mm-mm. harus lihat juga bisa nggak gaji gitu, minimal berapa sih kalau karyawan baru. Kalau saya sih menyarankan menggaji karyawan baru itu harus punya budget setahun. Oh, setahun budgetnya berarti coach. Iya kan Pak, kan Mempertimbangkan. probation 3 bulan, berarti harus 3 bulan aja. Enggak, karena mereka tuh mulai produktivitas itu Mm-mm. ya. Biasanya nih ya paling cepat tuh 6 bulan. Mulai produktivitas. Heeh. Karena awal-awal mungkin belajar dulu gitu ya 3 coach ya. bulan itu kan masanya dia bingung-bingung dulu Iya. belajar. Iya, Wah, Iya benar-benar. kan? Adaptasi dulu, Adaptasi dulu, belajar. Mm-mm. Pas bulan keempat kelima baru mulai ya, bulan keenam udah dapat feel-nya gitu, baru Mm-mm. mereka udah bisa mulai produksi gitu. Jadi ya Anda harus menyiapkan dana setahun plus THR, plus untuk bayar pajaknya. Gitu kan ya. Jadi harus dihitung itu dari mana, laporan keuangan. Laporan keuangan. Berarti dapat diartikan juga ya coach, bagi business owner kalau sudah bisa membaca laporan keuangan, dia sudah bisa ya mengambil langkah selanjutnya itu apa Betul, gitu ya coach ya. langkah-langkah tadi ya. Mm-mm. Gitu. Jadi dari situ ya, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sudah ada di data keuangan itu. Itu banyak lah sih cara belajarnya, mau beli bukunya banyak, buku cara baca laporan keuangan di internet, YouTube banyak gitu ya. Oh, apakah Silahkan. para business owner harus mengikuti pelatihan mengenai laporan keuangan juga coach? Oh bagus banget kalau misalnya pelatihan untuk membaca laporan keuangan yang penting gitu Ya, ya. membacanya ya coach ya. Mm-mm. Oke, selain hal-hal tersebut nih coach, Mm-mm. ada lagi nggak sih tips dalam mengelola keuangan nih coach Adit? Ya jangan lupa bayar tepat waktu gitu ya. Bayar tepat waktu apa nih coach maksudnya? Ya bayar hutang gitu ya. Mhm. Bayar misalnya ke supplier, bayar utility segala macam. Apalagi bayar pajak tepat waktu gitu, karena nanti kalau ditahan-tahan ya, kalau dari sisi bahan baku ya pasti nanti akan mempengaruhi ya, supply bahan baku dan seterusnya. Kalau pajak nanti ada lagi denda-dendanya gitu kan. Orang biasanya kewalahan dalam bayar kayak gitu. Iya, betul. Ya karena mereka suka nunda-nunda gitu loh, menganggap enteng gitu ya. Bukan berarti kita minta ke customer secepat-cepatnya dan bayar ke supplier lambat-lambatnya, enggak, prinsip itu salah gitu loh. Iya, coach. Kadang kita diburu-buru gitu ya, tapi Iya. yang dimintain Kita nagih ke customer buru-buru, udah kayak dia mau kabur aja gitu kan. Tapi kita bayar ke supplier kita nunda-nunda gitu kan. Itu bukan prinsip bisnis yang beretika menurut saya gitu ya. Karena ya itu tadi pasti akan ada dampaknya kalau kita juga menunda pembayaran ke vendor gitu. akan apa tuh, Mempengaruhi proses cash flow-nya juga ke belakang ininya, seterusnya dampaknya ya. Dan tentunya trust juga gitu kan. Masalah kepercayaan, vendornya udah nggak mau lagi, mau cari di mana. Iya, padahal gitu kita kan. udah dapat vendor yang paling klik mungkin gitu kualitasnya susah lagi nanti. Bayar karyawan juga jangan telat-telatin, misalnya ntar dia ngambek lagi gitu kan, nggak mau kerja lagi, salah siapa? Kita yang nyalain mereka gitu kan, enggak kan? Jadi ini banyak efek-efeknya gitu. Wah, jadi gitu ya teman-teman ya, dalam mengelola keuangan khususnya dalam bisnis. Nah, mungkin teman-teman khususnya para business owner bisa banget nih menerapkan. Coach, kalau para business owner mau mengikuti pelatihan mengenai bisnis, toolbox ataupun coaching dalam memimpin timnya, gimana nih Coach Adit? Jadi kan ada dua hal nih yang bisa kita pelajari ya, tentang
apa sih, alat bantu apa yang bisa digunakan untuk mulai berbisnis, itu Mhm. namanya kita menyebutnya toolbox. Mmm. Bisnis toolbox itu ada trainingnya sendiri yang bisa teman-teman belajar gitu ya untuk sebagai pengusaha awal gitu ya. Itu bagus sih untuk belajar itu. Nah, kemudian kalau coaching tadi kamu nyebut itu lebih kepada kemampuan kita interpersonal skill lah ya, Mmm, mhm. berkomunikasi, kemampuan memimpin, itu dari coaching itu bisa digunakan gitu ya. Mhm. Jadi belajar coaching itu bisa meningkatkan leadership dan communication skill buat para pengusaha juga nih, penting kan mereka ya, karena kan Mhm. mereka berbisnis itu kan pasti berinteraksi dengan orang lain kan, Iya betul banget nggak mungkin Coach. mereka dari nol kerja sendiri Sendiri. sendiri, jualannya ke siapa lagi kalau nggak ke orang lain kan Iya, gitu. betul. Ya, gitu deh. Harus dikunjungi kemana nih Coach Adit? Silakan buka www.corporaconsulting.com, terus cari produknya gitu ya, coaching dan bisnis toolbox. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya tips Mhm. dalam mengelola keuangan dalam bisnis. Kalau teman-teman ada pembahasan, boleh banget ditulis di kolom komentar, bisa menjadi bahasan kita di next. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Aditya Mijaya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. sampai Bye-bye. jumpa.